Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Iqbal dengan NIM 2281131424 dari kelas A29. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas MK Classroom Action Research atau PTK, yang mana tugasnya yakni menjawab 5 soal. Ada 5 soal yang berkaitan tentang apa itu PTK, seperti itu. Dari soal pertama, soalnya adalah apa itu PTK? Jawabannya adalah PTK adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research adalah suatu metode penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. PTK berfokus pada mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas, merencanakan tindakan untuk mengatasinya, melaksanakan tindakan tersebut, mengamati dampaknya, dan merefleksikan hasilnya. PTK dilakukan dalam siklus berulang. Itu untuk jawaban nomor 1. Untuk soal yang kedua, siapa yang melakukan PTK? Penelitian tindakan kelas PTK biasanya dilakukan oleh yang pertama yakni guru. Guru merupakan pelaksana utama PTK karena penelitian ini berfokus pada masalah yang terjadi di kelasnya sendiri. Yang kedua, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mereka dapat terlibat dalam mendukung guru dalam merancang dan melaksanakan PTK serta memberikan saran dan masukan. Yang ketiga, dosen atau peneliti pendidikan. Dosen atau peneliti pendidikan kadang terlibat dalam PTK, terutama ketika guru bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Yang keempat, siswa. Meskipun siswa bukan peneliti, mereka adalah partisipan utama dalam PTK. Itu ada 4 yang melakukan PTK. Untuk soal yang ketiga, yakni di mana PTK dilakukan? Penelitian tindakan kelas PTK dilakukan di kelas atau lingkungan pembelajaran, di mana guru mengajar dan siswa belajar. Secara lebih spesifikasinya, yang pertama yakni sekolah. PTK paling sering dilaksanakan di sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah, maupun tingkat atas. Yang kedua, lingkungan pembelajaran formal. Selain di sekolah, PTK juga bisa dilakukan di tempat-tempat pembelajaran formal lainnya, seperti pusat pendidikan atau pelatihan yang memiliki struktur kelas. Ketiga, konteks pembelajaran spesifik. Selain di dalam ruangan kelas fisik, PTK juga bisa dilakukan dalam berbagai konteks pembelajaran seperti laboratorium, studio, atau bahkan lingkungan pembelajaran daring online, asalkan fokusnya tetap pada memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di lingkungan tersebut. Singkatnya, PTK dilaksanakan dimanapun guru dan siswa berinteraksi dalam proses belajar mengajar dengan tujuan memperbaiki atau mengembangkan metode, strategi, atau interaksi yang ada di dalam lingkungan pembelajaran tersebut. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Lanjut ke jawaban yang nomor 4 atau persoalan yang nomor 4. Bagaimana cara melakukan PTK? Jawabannya, penelitian tindakan kelas PTK dilakukan melalui beberapa langkah yang dilakukan dalam siklus berulang. Berikut adalah tahapan utama dalam pelaksanaan PTK. Yang pertama, identifikasi masalah. Guru mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, perencanaan atau planning. Guru merumuskan tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi. Guru menyusun rencana tindakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah. Ini termasuk menentukan metode, strategi, materi, dan teknik evaluasi. Yang ketiga, guru juga menyiapkan instrumen yang mengumpulkan data seperti lembar observasi, angket, atau penilaian siswa. Ketiga, pelaksanakan tindakan atau action. Guru menerapkan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selama pelaksanakan tindakan, guru harus tetap terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, pengamatan. Guru mengamati proses dan dampak dari tindakan yang dilakukan, serta mengumpulkan data mengenai perubahan yang terjadi. Observasi bisa dilakukan oleh guru sendiri atau dibantu oleh rekan guru. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan hasil belajar siswa, observasi partisipasi siswa, atau umpan balik dari siswa. Yang kelima, refleksi atau reflection.
Guru merefleksikan hasil dari tindakan yang dilakukan dan membandingkan data hasil observasi dengan tujuan awal. Jika hasilnya positif, guru dapat memutuskan untuk melanjutkan atau memperluas penerapan metode tersebut. Jika belum memuaskan, guru akan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk siklus berikutnya. Yang keenam, revisi dan siklus berulang. Berdasarkan refleksi, guru merencanakan tindakan yang lebih baik untuk siklus berikutnya. PTK biasanya dilakukan dalam beberapa siklus hingga masalah yang diidentifikasi teratasi atau ada peningkatan yang signifikan dalam proses dan hasil pembelajaran. Itu untuk jawaban yang persoalan nomor 4. Untuk lanjut ke soal nomor 5, yakni apa yang dicapai melalui PTK? Yang dicapai melalui PTK bertujuan untuk mencapai beberapa hal utama yang berfokus pada perbaikan dan peningkatan proses serta hasil pembelajaran di kelas. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui PTK. Jadi ada beberapa poin, ada 7 poin yang mana ini menjadi tujuan PTK tersebut. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat, pengembangan profesionalisme guru. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketujuh, mengemban budaya riset di kalangan guru. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik, efisien, dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Itu yang dinamakan PTK. Sekian video dari saya dalam menjawab soal yang disediakan oleh Bu dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.